Pernahkah kalian berpikir kenapa tumbuhan tidak dapat tumbuh tinggi dan besar sekalipun tidak berpindah tempat? Bagaimana ya cara hidupnya? Yuk simak penjelasan di video selanjutnya. Untuk bisa melakukan pertumbuhan, di dalam tubuh tumbuhan terdapat jaringan. Ada dua macam jaringan, yaitu jaringan muda dan jaringan dewasa. Jaringan muda pada tumbuhan yaitu disebut dengan jaringan meristem. Ciri khas jaringan ini, selnya masih aktif membelah atau bersifat embrional. Dengan kemampuan membelahnya, tanaman dapat tumbuh tinggi dan besar. Umumnya jaringan meristem ini terletak di ujung-ujung, baik di ujung akar maupun ujung batang. Tetapi ada juga loh meristem yang terletak di ruas batang dan kambium batang. Nah, berdasarkan letaknya, jaringan meristem terbagi menjadi 3, yaitu meristem apikal terletak di ujung-ujung pucuk, meristem interkalar di ruas-ruas batang, dan meristem lateral yang ada di kambium. Meristem apikal dan meristem interkalar lah yang dapat menyebabkan pertumbuhan meninggi atau disebut pertumbuhan primer, sedangkan meristem lateral yang dapat menyebabkan pertumbuhan melebar atau disebut pertumbuhan sekunder. Selanjutnya ada jaringan dewasa yang terdapat pada tumbuhan. Disebut dewasa karena selnya sudah tidak membelah lagi seperti halnya jaringan meristem, karena sudah diferensiasi atau perubahan bentuk. Jenis-jenis jaringan dewasa antara lain epidermis, parenkim, penyokong, pengangkut, dan jaringan gabus. Cirinya memiliki sel yang rapat tanpa rongga antar sel, biasanya hanya selapis sel dan tidak berkloroplas. Epidermis disebut juga dengan jaringan pelindung karena tugasnya untuk melindungi jaringan-jaringan yang ada di bawahnya. Pada pertumbuhan epidermis termodifikasi membentuk stomata atau mulut daun, kutikula atau lapisan lilin, trikoma atau rambut-rambut, spina atau duri, dan masih banyak lagi modifikasi epidermis yang lainnya. Parenkim. Jaringan ini dikenal sebagai jaringan dasar karena pasti ada di seluruh organ tumbuhan. Ciri khas jaringan ini memiliki ruang antar sel dan membentuk segi 6. Fungsinya sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, tempat fotosintesis menyimpan air dan udara. Pada daun, jaringan parenkim dikenal dengan nama mesofil. Ada 2 jenis mesofil pada daun, yaitu jaringan parenkim palisade dan jaringan parenkim spons, keduanya sebagai tempat fotosintesis. Sedangkan pada batang dan akar, jaringan parenkim diberi nama dengan parenkim cortex dan parenkim empolur. Keduanya sama-sama menyimpan cadangan makanan, yaitu penyokong atau penguat. Sesuai namanya, jaringan ini berperan untuk menyokong dan memperkuat berdirinya tanaman. Terdapat 2 jenis jaringan penyokong pada tumbuhan, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Perbedaannya, kolenkim hanya mengalami penebalan sebagian biasanya hanya di bagian sudut-sudut selnya saja, sedangkan jaringan sklerenkim mengalami penebalan total, hanya tersusun sel mati atau banyak mengandung zat. Pengangkut. Pada tumbuhan ada 2 jenis jaringan pengangkut, yaitu xilem dan phloem. Xilem berfungsi mengangkut air dan mineral zat-zat hara dari dalam tanah ke seluruh tubuh tumbuhan. Sedangkan phloem berfungsi sebagai mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Di arah aliran xilem dan phloem ini saling berlawanan, xilem ke atas dan phloemnya ke bawah, yaitu jaringan gabus. Jaringan gabus menggantikan epidermis saat pertumbuhan semakin tua. Fungsinya sama seperti epidermis, yaitu sebagai pelindung dari kerusakan mekanis. Itulah nama-nama jaringan pada tumbuhan yang nantinya jaringan-jaringan tersebut saling bekerja sama pada tiap-tiap organ tubuh.